Chester Bennington lahir pada 20 Maret 1976 di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Ia adalah vokalis utama dari Linkin Park. Terlepas dari kesuksesannya di dunia musik bersama bandnya tersebut, masa lalu Chester mungkin adalah yang paling menyakitkan di antara personil lain. Bagaimana tidak, meskipun ia terlahir dari ibu seorang perawat dan ayah yang bekerja sebagai detektif yang menjadi pahlawan bagi pemberantasan kekerasan terhadap anak, Chester sendiri menjadi korban pelecehan dan bully di masa kecilnya. Ia mengalami pelecehan seksual oleh teman laki-laki yang lebih tua darinya sejak ia berumur 7 tahun, dan Chester tidak berani menceritakan penderitaannya kepada siapapun, termasuk ayahnya. Ia bergelut dengan kesakitan dan ketakutan hingga ia berumur 13 tahun. Sungguh, 6 tahun yang membuat ia seakan tenggelam. Bukan hanya itu, ia harus kembali merasakan kepahitan di masa kecilnya setelah orang tuanya memutuskan untuk bercerai dan hak asuh Chester pun jatuh pada ayahnya. Kehidupannya di sekolah pun tidaklah lebih menyenangkan. Ia sering menjadi korban bully dari teman-temannya. "Saya diperlakukan seperti anjing di sekolah karena kurus dan terlihat berbeda," ujar Chester. Ia semakin tenggelam dalam masa kelam saat ia memilih pelarian pada obat-obatan terlarang. Hampir semua obat terlarang ia coba, bahkan termasuk ganja. Ia mulai mendapatkan ketenangan saat ia mengalihkan dirinya pada kegiatan seni, mulai dari menulis puisi, lagu, atau mendengarkan musik. Karirnya sendiri di bidang musik, ia mulai saat ia berusia 17 tahun. Saat itu Chester bergabung dengan sebuah band yang bernama Grey Days. Meskipun pada tahun 1998, ia nyaris keluar dari dunia musik sebelum ia diselamatkan oleh Jeff Blue, yang merupakan wakil presiden dari A&R Zomba Music. Jeff Blue meminta Chester untuk mengikuti audisi untuk menjadi vokalis utama Linkin Park yang saat itu masih bernama Zero lalu berganti menjadi Hybrid Theory, yang mana mengalami kekosongan vokalis peninggalan Mark Wakefield yang memutuskan untuk hengkang. Pada akhir tahun 2000, Linkin Park merilis album mereka yang berjudul Hybrid Theory. Lagu-lagu yang menjadi hits dalam album ini antara lain berjudul Crawling dan In The End. Lagu-lagu tersebut membuat nama Linkin Park menjadi sangat populer. Album tersebut terjual sekitar 15 juta keping, dan karena album ini, Linkin Park mulai meroket dan dikenal di seluruh dunia sampai mereka mengeluarkan album-album lainnya. Sebenarnya, saat ia mencapai puncak karir, Chester sempat melupakan persoalannya dengan alkohol dan obat-obatan. Ia bahkan tampil di beberapa film termasuk Saw 3D The Final Chapter, Crank, dan sequelnya Crank High Voltage. Namun, pada tahun 2015, ia mulai kembali menggila. Dalam beberapa wawancara, seringkali Chester mengatakan bahwa ia seakan berangkat dari neraka. Pelecehan dan pembulian yang ia alami meninggalkan luka yang mendalam, dan ia hanya mengungkapkan ceritanya melalui lagu-lagu. Sebut saja lagu Numb beserta video klipnya yang secara eksplisit menggambarkan kehidupan yang sangat emosional. A Place for My Head yang menjadi luapan jeritan kesakitan dan kemarahan, atau Somewhere I Belong yang menggambarkan betapa ia seakan terkucilkan dan ingin bangkit untuk menemukan kehidupannya sendiri. Bahkan di lagu-lagu terbarunya seperti Battle Symphony, liriknya masih menuangkan cerita perjuangan untuk bangkit dari keterpurukan. Ia mengaku menghabiskan bertahun-tahun dengan upaya keras untuk menyatukan seluruh hidupnya kembali. Namun, di lagu-lagu terakhirnya, sebut saja Heavy, ia seakan mulai tidak kuat dengan beratnya semua yang ia alami. Dan lagu yang akan isyarat keputusasaan setelah semua perjuangannya adalah One More Light. Lagu ini sangat terasa sebagai bentuk kesedihan Chester sepeninggalan salah satu temannya, yaitu Chris Cornell, vokalis dari Audioslave. Sebelum Chester ditemukan meninggal di rumahnya di Valdosta, Verdes, California, ia pernah berbincang dengan Mike Shinoda. Saat Mike bertanya kepadanya, "Apa kau baik-baik saja?" "Ya," katanya. Lalu setelah itu ia berkata, "Sebenarnya, aku tidak baik-baik saja. Aku merasa seperti berada di dalam air." Mungkin itu adalah kata-kata terakhir yang menggambarkan seolah ia benar-benar merasa sesak dan tenggelam. Lagu One More Light sendiri pada akhirnya menjadi lagu perpisahannya dengan meninggalkan luka mendalam bagi seluruh keluarga, teman, dan para penggemar.